ada loh yang tawaran jadi buzzer untuk nge-trendingin hashtag STY tanpa diaspora tuh nol. Lu tau nggak tuh Wow. bayarannya berapa? Kalau misalnya pemain susah menjalankan instruksi STY, yang harus adaptasi tuh STY ke pemainnya apa pemainnya adaptasi dengan STY? Karena Hmm. 80% pemain MU ini harus dijual sih menurut gue. Rebuild, benar-benar rebuild kayak Chelsea. Yang paling jelek tapi Malaysia sih kalau di bawah pertama. Asli itu pemain Malaysia gak ya. guna banget. Iya, benar-benar MU harus beli big back baru sih buat gantiin Malaysia ini. Hai, welcome back to podcast Double Pivot. Dan kali ini balik lagi barengan gue, Koko Montana, dan juga ada Willy Budianto yang baru aja nangis terseduh-seduh karena timnya MU dibantai 0-3 sama Bournemouth. Will, kayak tahun lalu sama Ten Hag kan juga kalah 3-0 juga nggak sih sama Bournemouth? Ya, Ini sama Amorim kalah lagi 3-0 nih. Nggak ada perubahan nih sama Amorim nih, Will. aduh, gimana ya? Gue jujur speechless sih nonton pertandingan kemarin tuh kayak it's a fucking Bournemouth gitu. Kok Mm-mm. bisa gitu loh kebantai 3-0 sama pemain yang tire-nya di bawah lu lah gitu. Pemain tire MU Ah, kan, kalau itu gue setuju. eh, tire MU kan ibaratnya ya udah B lah ya. Tire Bournemouth Hmm. itu ya C plus lah gitu. Maksudnya kok bisa gitu. Dari skill individu pemain aja lu udah menang gitu seharusnya. Kalau yang lu nonton apa yang terjadi? Karena gue tuh bingung ya. Rashford udah nggak ada kan pemain favorit lu, ya kan? Terus juga ini pelatih udah ganti. Istilahnya istilahnya udah nggak ada pemain toksik, pelatih yang dianggap toksik juga udah nggak ada nih. Tapi hasilnya sama aja hasilnya. Lu mau nanya gue apa yang terjadi, balik lagi gue speechless. Jujur gue nggak tahu apa yang terjadi kemarin. Karena semuanya main jelek menurut gue kemarin. Bener-bener jelek banget kemarin semuanya. Even Amat pun menurut gue yang paling mendingan tapi tetap jelek. Dia banyak tendangan Hmm. melambung, banyak yang chance yang dibuang lah gitu. Jadi ya murni karena apa ya? Mungkin kayak pas udah ketinggalan 1-0 sama Bournemouth itu sebenarnya MU mainnya dalam main bagus tuh. Banyak peluang. Ya, tapi mungkin banyak peluang terbuang itu yang mungkin membuat mental pemain tuh jadi agak ngeremehin kah? Mungkin agak jadi nggak kurang semangat kah? Atau gimana? Sehingga akhirnya dimanfaatin lah sama Bournemouth ini gitu. Kalau Onana, soalnya di sosmed ini Onana tuh diledek Onana lagi karena ratingnya 4,8. Emang jelek banget ya Onana ya. Bukannya jelek banget sih, tapi nggak memberikan impact atau berbuat banyak hal sih menurut gua. Kayak Hmm. save save berarti itu ya dikit banget dia kayak keberadaan dia pokoknya tuh kayak penting gak penting gitu loh. Nggak melakukan banyak save yang Hmm. berarti lah gitu. Oke, oke, oke. Kalau misalnya ini terakhir lah ya, ini lu kayak udah mau siapin tisu lagi nih kayaknya. Kalau misalnya menurut lu pemain MU yang paling jelek banget nih, karena lu bilang kan kata-kata jelek nih, yang lu kesel banget sama pemain, ada satu pemain itu siapa menurut lu? Wah, susah sih karena menurut gua hampir semuanya jelek sih. Enggak bener, semuanya jelek. Mungkin gua bisa nyebutin yang bagus dulu ya. Ya tadi gua bilang Amat masih Nah, oke. Sama Ugarte mungkin yang oke. Dia di MF sering ngeblok serangan Bournemouth tapi diganti kan menit 60-an. itu Dan kenapa tuh? ya, ya I don't know, mungkin Robben mau lebih menyerang, mempercayakan DMF sama Maino yang kurang bisa bermain di DMF karena atribut defense-nya masih dikit banget. Maino ini menurut gue dia lebih ke kayak Iniesta lah ya. Kayak ya gue Hmm, nggak bilang sama persis, tapi mungkin hmm. kayak perannya sama kayak Iniesta gitu yang ngalirin bola gitu, ngendalin lini tengah. Tapi ya gitu akhirnya dia salah oper kan yang gol kedua pun terjadi karena Maino ini. Tapi kalau mau Ugar. yang paling jelek nih. Heeh, heeh. Sulit banget coy. Yang paling jelek tapi Malaysia sih kalau di babak pertama. Asli itu pemain Malaysia gak ya. guna banget. Iya, benar-benar. MU harus beli wing back baru sih buat gantiin Malaysia ini. Asli coy. Maka dia di kiri apa kanan sih di Malaysia ini? Kiri kiri. Oh kiri, oh ya kiri Luxiao ya. Tapi Luxiao kan pasien BPJS ya, jadi susah sih. Gue jujur udah gak berharap sama Luxiao sih, tapi gak tahu ya. Semoga aja gue salah gitu kan. Ya daripada Diogo Uh, Dalot itu crossing 10-30 nggak nyampe itu Diogo Dalot. Lebih sama kocak aja lagi ya. main. Iya sama aja jelek ya. Makanya Wan Bisaka balikin makanya Wan Bisaka. Tapi dia bek Enggak. kanan sih.
Mazraoui itu sebenarnya udah bagus, cuman ya kemarin lagi off Nah, day aja lah. Emang lagi mainnya jelek banget lah Mazraoui. Jadi ya, it's okay. oke, kalau 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 kesimpulannya, ini kan tadi kan lu mention nih, Ugarte tiba-tiba diganti nih. Ini berarti salah Amorim. Apa lu masih dukung Amorim nih? Enggak dong, masih percaya dong sama Amorim dong 100%. Ini sekali lagi masih mungkin masih adaptasi pemain juga ya. Masih coba-coba Mm-mm. formasi dan gue nggak tahu sampai kapan jujur aja. Karena gue juga udah muak sih melihat starting line up berubah-ubah. Kadang si ini yang main, kadang si ini yang main. Tapi ya berharap aja ada perubahan besar di Januari. Karena Hmm. 80% pemain MU ini harus dijual sih menurut gue. Rebuild, benar-benar rebuild kayak Chelsea. Itu setuju banget gue. Ya kalau dijual siapa yang masuk? Mau pakai pemain akademi semua. Ya, ya itu maksudnya rebuild ya beli beberapa di Januari nanti di summer mungkin baru Eh, cuci gudangnya sekalian benar-benar fresh squad baru. oke oke oke. Ternyata masuk Rashford mungkin dibikin bertahan aja kali ya. Oh jangan dong kalau itu udah gajinya gede kagak guna lagi. Oke Ya, lah. yang pasti ini tsunami trofinya MU kayaknya belum kelihatan ya hilalnya ya sampai sejauh ini ya. Bener, Sama seperti timnas yang baru aja lepas dari Piala AFF ternyata gagal juara lagi Piala AFF untuk kesekian bener kalinya. banget. Ini kita sebagai fans Tiba-tiba. Indonesia sedih banget lah ya melihat Heeh. harusnya targetnya menang lah ya kemarin lawan Filipina kan. Harus menang malah, tapi Hmm. yang terjadi malah sebaliknya. Oke, mungkin gue Eh, gak mau bahas pertandingannya nih, Cor. Tapi gue lebih kayak mau bahas, menanya kayak apa sih yang salah sama timnas Indonesia U22 nih yang main di AFF kemarin sehingga gagal total gitu hasil. Berat amat pertanyaan lu, lu mending tanya ini deh, Erick Thohir sama Sintayong deh. Hey, Tapi ya gini, gini, gini. Gue sih ngelihat eh, chemistry ya, maksudnya nggak ada kekompakan, ya, nggak ada kekompakan, terus juga kayak pemain tuh bingung begitu untuk menjalankan instruksinya STY. Mungkin juga masalah di formasi, pemain tuh seperti nggak begitu nyaman gitu dengan skema yang diinginkan STY. Nah, pertanyaannya yang jadi concern dari netizen juga sekarang, kalau misalnya pemain susah menjalankan instruksi STY, yang harus adaptasi itu STY ke pemainnya, apa pemainnya adaptasi dengan STY, itu yang jadi masalah. Nah, itu tuh yang wow. menurut gua tuh nggak ketemu tuh, makanya kemarin nggak jalan. Sama kalau memang, nah ini gue juga bingung nih, ini sedikit ya. Ini sebenarnya targetnya timnas tuh pengen pemain muda untuk fokus ke SEA Games atau memang pasti pengen juara Piala AFF. Karena kalau memang fokusnya ke SEA Games, kenapa pemain senior seperti Asnawi mesti dipanggil gitu? Asnawi kan usianya udah 25 tahun, udah nggak mungkin Hmm. main SEA Games lagi dong di tahun depan. Hmm. Itu satu. Kedua, kalau misalnya misalnya memang pengen juara Piala AFF gitu, Hmm. ya jangan dipanggil pemain U22 juga, kasihan juga. Dan masa iya pemain kayak Akan Fikri dan kawan-kawan disuruh buat buat sampai juara atau final lah. Ya, itu nggak Hmm. masuk akal juga. Jadi sebenarnya ini netizen juga bingung gitu. Ini sebenarnya targetnya Sintayong di Piala AFF ini apa gitu? Apa cuma ngembangin pemain muda kah? Atau memang ada target buat sampai juara? Karena ini jadinya setengah-setengah, Will, soalnya Iya, kalau iya. gue lihat Tapi dari gitu. hasil Piala AFF 2024 ini, lu lebih ke arah mana nih? STY in atau STY out? BTW ya, soal itu ya. Lo tau gak sih, gue kan ada tergabung di satu grup ya. Ini gue dapet bocoran, ada loh yang tawaran jadi buzzer untuk ngetrendingin hashtag STY tanpa diaspora tuh nol. Hmm. Tahu loh, ada loh itu. Lo tau gak tuh Wow, bayarannya berapa? berapa? Satu komen gitu, dengan Berapa? hashtag itu. Berapa? Cuk, 700 perak katanya. Iya Gila. bener, tulisannya 700 p. Tapi ya gitu, Aduh. pas gue cek di Hmm. Twitter sih nggak trending ya, nggak trending. Ya Betul. kalau misalnya, ya sekarang sih memang udah mulai terpecah belah ya antara STY dan Nah, STY out ya. hmm. Tapi kalau menurut gue sih, so far selama timnas senior masih tampil cukup baik, apalagi kan baru ngalahin Arab Saudi kan. Hmm. Dan kalau misalnya dia bisa bawa timnas lolos ke Piala Dunia sih, why not menurut gue. Cuma memang kita juga nggak boleh nggak ngekritik STY juga.
satu hal yang masih kita bingung, netizen juga bingung, STY ini mau pakai strategi yang bagaimana, pakemnya gimana? Karena gue ngelihat posisi pemain tuh kadang-kadang berubah-berubah. Itu satu. Strategi formasi juga kadang berubah-berubah. Iya, gue ngerti sih. Mungkin kadang dengan strategi yang berubah tuh bikin lawan tuh bingung gitu. Tapi masalahnya kawan juga bingung dengan apa Ya. yang diinginkan STY. Hmm. Jadi menurut gue ini masih ada waktu sampai Maret kita lawan Bahrain sama Australia. STY harus cari pakemnya dulu deh menurut gue gitu. Lu jangan bilang lu termasuk dari salah satu dari buzzer yang dibayar 700 perak itu ya, Gue. Enggak dong. Gue mendukung timnas saja lah yang terbaik. Tapi gue jujur udah mulai 50-50 sih. Mulai agak ada keraguan lah gitu untuk STY ini. Hmm, Seperti lu bilang oh tadi, dia STY. nggak bisa selamanya berada di zona aman gitu. Harus ada, mulai ada yang, janganlah coba-coba di laga penting gitu loh untuk STY. Sama kayak Amorim ya, jangan coba-coba lagi ya sama MU ya. Oke, sekian itu gitu aja double pivot episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe kalau suka video ini. So, see you Kita di next tayang di episode. kita tayang tiap di hari Senin dan Jumat ya. Ini sekedar mengingatkan buat para netizen. Kita tayang di setiap Senin dan Jumat. Jadi sampai jumpa di episode hari Jumat ya. Bye. Eh,